kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka tafaqquh fid din. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa al-wudu ilal masjid, berpagi-pagi datang ke masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan man ghada ilal masjid aw raha fa innallaha a'adda lahu nuzulahu fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai redaksi yang diriwayatkan oleh para ulama ul hadis, maksudnya beliau mengatakan barang siapa yang berangkat atau berjalan ke masjid di pagi hari atau dia ke masjidnya di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuknya surga, atau Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuknya istana atau rumah di surga. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullama ghada aw raha, tiap kali dia berangkat ke masjid, Allah sediakan untuknya atau Allah Subhanahu wa taala adakan untuknya rumah di surga. Dan ini etos atau ini adalah kebiasaan jamaahnya para sahabat atau jamaahnya Rasulullah yang kita sebut dengan sahabat. Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat, man alifa al-masajid alifallah. Barang siapa yang mencintai masjid, punya ulfah dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan cintai dia. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, kebiasaan Rasulullah dan para sahabat itu adalah sholatnya di masjid. Dan saya bersyukur di sini para ayah punya semangat untuk menunaikan sholat di masjid berjamaah. Gitu. Nah selanjutnya hadirin wal hadirat, kalau ada ibu-ibu ya, saya teringat atau saya tadi malam tergugah gitu dengan satu ayat dalam suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surat ke-33 pada ayat 59. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, itu dikhitabi atau itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ayat ini hadirin, wahai para ayah yang dimuliakan Allah, khitab dari Allah Subhanahu wa taala atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi selaku suami dan selaku ayah, juga selaku pimpinan kaum muslimin. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi katakan kepada istrimu, wa banatika, begitu juga katakan kepada anak-anak perempuanmu. Katakan. Oh gitu. Suaranya enak di saya. Tes. Wa nisa'il mu'minin, dan katakan juga kepada wanita-wanita mukminah, alaihinna min jalabibihinna, mereka itu harusnya yudnina itu lawan dari kata a'la, maka dari kata yudnina ini ada istilah dunia. Hendaklah mereka menjulurkan ke bawah, hendaklah mereka menutupi aurat mereka itu dengan menjulurkan ke bawah jilbab mereka. Maka jilbab itu nanti secara lughah atau secara bahasa sebenarnya adalah pakaian yang menutupi aurat. Bukan hanya himar seperti yang kita pahami dalam bahasa kita. Karena jilbab dalam bahasa kita itu dipahami himar atau kerudung begitu ya. Padahal jilbab itu adalah pakaian yang terjulur dari atas ke bawah, menutupi aurat. Nah, standing point yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui ayat ini, wahai para ayah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yukhatib Nabi, menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas istri dan anaknya serta wanita-wanita mukminah.
Kaitannya dengan wanita-wanita mukminah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin ketika itu. Bapak-bapak juga kalau ternyata di lingkungan sosial adalah pemimpin, maka bapak-bapak juga bertanggung jawab atas masyarakat yang bapak pimpin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga agar memperhatikan wanita-wanita mukminah. Nah, ini penting saya sampaikan, wahai para ayah yang dimuliakan Allah, karena anak-anak kita hari ini sudah dalam posisi darurat generasi. Anak-anak kita hari ini disorientasi seksual. Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Kasus paling anyar adalah kasus di Jogja kemarin ketika ada seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang kehidupan para gay, lalu kemudian dibunuh oleh mereka, walaupun alasannya ya kita mau merampok lah, beginilah begitu. Tapi sebenarnya kuat dugaan yang paling besar adalah ketika mereka tidak terima kehidupan seksual mereka itu diteliti oleh seorang mahasiswa. Dan untuk Jakarta itu lebih parah lagi. Mungkin dalam forum terbatas ini saya menyampaikan, saya punya mungkin hubungan saya dengan jamaah yang mau saya ceritakan ini tidak sedekat saya dengan jamaah yang ada di Taqwa, karena saya rutin ngisi pengajian di sini walaupun sebulan sekali. Ada jamaah nggak jauh dari sini, nggak jauh dari sini. Tapi dia udah lama kenal sama saya melalui mimbar-mimbar Jumat, sampai kemudian dia cerita kalau dia itu punya disorientasi seksual. Sekitar tahun 2009 saya udah mengenal beliau udah curhat tuh. Tiba-tiba saja, bukan tiba-tiba ya, artinya beliau itu tadinya normal lalu kemudian tidak memiliki hasrat hanya karena mengalami sebuah traumatik. Tahun 80-an beliau mengenal seorang pekerja dari daerah Garut, lalu kemudian dibuat nyaman. Setelah dibuat nyaman terjadilah bukan pembulian ya, digeranyangin gitu ya. Kalau kata anak-anak sekarang, Pak Eko kali digerepek begitu ya. Tapi dia nggak bisa melakukan perlawanan ketika itu. Namun lama-lama karena keseringan akhirnya dia pun berubah disorientasi seksual. Dia pun berubah menjadi penyuka sesama jenis. Alhamdulillahnya si fulan ini itu punya, taruhlah kita sebut namanya iman, sehingga dia tuh coba menolak hasrat itu. Dia tahu itu salah, dia coba tolak hasrat itu. Walaupun sampai hari ini usianya sudah 56, dia nggak nikah, karena sejak aksi itu dia kehilangan hasrat kepada lawan jenis. Padahal waktu dia pegang-pegangi lalu kemudian ada ada interaksi seksual tapi tidak sampai jatuhnya timba ke dalam sumur. Jadi waktu peristiwa itu dia itu sudah punya pacar lah kalau istilah kita ya. Sudah sempat suka sama perempuan, sempat pacaran sama perempuan, artinya ada kecenderungan dengan lawan jenis, namun karena peristiwa itu berubah. Nah, yang ingin saya sampaikan ternyata komunitas ini kayak vampir yang harusnya bapak-bapak lindungi keluarga bapak-bapak. Karena dari pengakuan si fulan ini, akhirnya saya dapati banyak lelaki di Tangsel ini punya orientasi seksual yang nyimpang. Dan paling banyak tuh kasusnya biseksual. Jadi dia cerita bapak fulan saat yang rumahnya di komplek itu sebenarnya walaupun dia punya istri, punya anak, dia juga punya simpanan loh. Begitu. Beberapa orang yang dia tunjuk saya tahu itu, dan saya kaget juga begitu. Nah, hari ini kalau dikaitkan dengan generasi kita, wahai bapak-bapak yang dimuliakan Allah, wahai para ayah sekalian, ini kan sudah mulai darurat ya. Begitu anak-anak SMA sudah disorientasi seksual, sampai kemudian ada kasus di UM Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, ketika orientasi mahasiswa baru. Ada seorang mahasiswa ketika ditanya apa jenis kelaminmu, dia bilang netral. Ditanya lagi sama dekannya, maksudnya netral gimana? Di dunia ini Allah lahirkan cuma ada 2 jenis kelamin, laki-laki perempuan, kamu yang mana? Saya nggak bisa jawab, Pak, saya netral.
Netral tuh yang kayak gimana begitu. Akhirnya oleh dekannya, karena dianggap ini adalah penyimpangan, dikeluarkan. Tapi dekannya dibully, Pak. Dibully oleh netizen, oleh masyarakat kita, dianggap diskriminasi. Padahal ini bukan diskriminasi, kita sedang melindungi generasi kita dari penyimpangan seksual. Dan kalau dikaitkan dengan tema kita, maka wahai para ayah yang dimuliakan Allah, sebenarnya tanggung jawab ayah. Sampai kalau saya katakan ya, ngajari anak agama itu sebenarnya tanggung jawab ayah berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Kita nggak bisa nih wahai para ayah mengatakan, kan ibu yang paling banyak interaksinya dengan anak. Atau kemudian kita mengatakan, ibu itu kan kata orang-orang madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak. Lalu kemudian para ayah melemparkan tanggung jawab pengajaran agama kepada anak, atau yang lebih spesifik lagi ngajari aurat kepada anak, itu dilemparkan ke ibu. Enggak, salah. Enggak ada tuh ayatnya di dalam Al-Quran, katakan wahai para ibu ke anak-anak perempuanmu, wahai ibu, agar anak-anak perempuanmu itu menjulurkan jilbabnya. Atau wahai ibu, perintahkan anakmu untuk sholat. Enggak ada, ayatnya enggak begitu. Ayatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ini jelas sekali, yang dikhitobi oleh Allah atau yang diseru oleh Allah itu ayah. Maka tanggung jawab ini nggak boleh kita lempar ke ibu. Kalau kemudian ibu itu membantu ayah, itu urusan lain. Tapi orang yang paling bertanggung jawab adalah ayah, sehingga kalau anak gagal, nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah ayah, nggak ibu. Dalam arti yang paling bertanggung jawab ya. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Khususnya ayah. Ayah itu akan mempertanggungjawabkan istri yang Allah takdirkan menjadi pendamping hidupnya. Ayah itu akan bertanggung jawab atas anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Terutama kalau dikaitkan dengan fiqhul aurah, fikih aurat. Nah, ini perlu saya sampaikan dan saya sadarkan, karena ada fakta di masyarakat, banyak ayah berkeyakinan bahwa mendidik anak itu tanggung jawab ibu, sehingga ketika anak melakukan penyimpangan, ayah tidak introspeksi, ayah tidak muhasabah, tapi menyalahkan ibu. Ini salah, ini perilaku yang salah. Begitu. Makanya dalam Al-Quran ya, Nabi SAW itu pernah ditegur oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dengan nada yang cukup keras. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini konteksnya Nabi sebagai seorang ayah. Wa'mur ahlaka. Ya Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha. Ajarkan mereka untuk sabar melaksanakan sholat. Jadi perintah ini ditujukan kepada seorang ayah, bukan kepada ibu. Nah, termasuk hadirin yang dimuliakan Allah, yang mau kita bahas ini adalah aurat. Karena berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, bagi seorang wanita itu wajib menjulurkan pakaiannya menutupi aurat. Walaupun nanti kita akan bahas sebetulnya aurat untuk wanita yang mana saja. Atau nanti kalau kemudian dikaitkan dengan anak laki-laki kita, aurat laki-laki sampai mana saja. Bapak sebagai ayah sampai mana saja boleh menampakkan bagian dari tubuh bapak ke anak bapak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Atau nanti juga kita akan bahas antara bapak dengan istri, batasan auratnya di mana? Gitu. Boleh enggak bapak, maaf ya, tidak mengenakan pakaian apapun di depan istri, gitu. Atau kemudian ketika melakukan hubungan suami istri, polos-polos begitu, boleh enggak? Begitu. Nah, nanti kita akan bahas. Gitu. Begitu juga aurat wanita kepada wanita yang lain, aurat lelaki kepada lelaki yang lain. Tapi yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Bahwa seorang ayah itu bertanggung jawab kepada anaknya, khususnya anak perempuannya ya, terutama. Begitu juga kepada istrinya, kalau dia pemimpin di ranah sosial, kepada wanita-wanita yang di bawah kepemimpinannya, agar mereka memerintahkan wanita-wanita tersebut, anak perempuannya, istrinya, yudnina alaihinna, menjulurkan pakaian yang menutupi aurat.
Dalam ayat yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 26, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai anak Adam, dan kita semua di sini adalah anak Adam. Kalau bukan anak Adam berarti anak jin, Pak. Itu aja. Nah, kalau nggak mau ngaku jadi anak Adam berarti anak jin, kan begitu. Wahai anak Adam sekalian, qad anzalna 'alaikum, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian, yuwari sawatikum, menutupi aurat. Jadi fungsi pakaian itu adalah menutupi aurat. Warisha, dan ada aspek lain atau ada tujuan lain dari pakaian, yaitu risha, sebagai hiasan. Kalau sekarang kan dibalik. Jadi pakaian bukan untuk menutupi aurat, tapi pakaian hanya memiliki satu fungsi, yaitu risha, perhiasan. Maka lagi trending nih Pak, di dunia fashion. Jadi pakaian ke depan diramalkan oleh para desainer, itu kayak isolatif ditaruh di situ aja Pak. Saya itu jadi malu menggambarkan ke bapak-bapak, tapi bapak-bapak, saya yakin para ilustrator terbaik lah, paham itu. Dia cuman dikasih isolatif begitu aja Pak, dikasih kayak bunga-bunga, apa kayak matahari bersinar di bawah, ini ditutupin aja. Maka sekarang standar kesopanan itu mulai bergeser. Dan Bapak nanti jangan kaget kalau kita ketemu di jalan anak yang udah mulai pakai sempak begitu, anak perempuan begitu. Nah, paling nanti dikasih apa kayak rok gaya-gaya Jepang begitu kan. Jadi dia akan tampakkan itu, dan jangan kaget begitu, karena aurat ini kalau tidak kita campaign, tidak kita kampanyekan, maka TikTok lah yang akan mengkampanyekan batasan kesopanan, batasan aurat. Benar nggak? Jadi lawan kita ke depan nih Pak, terus terang aja nih, saya langsung tembak saja. Lawan kita ke depan, wahai para ayah sekalian, adalah media sosial yang betul-betul bisa mengakses cara berpikir anak kita, bisa berkomunikasi langsung dengan anak kita, bisa bahkan mungkin antara kita dengan media sosial, anak kita tuh lebih banyak interaksi dengan media sosial. Neo TikTok aja ya, menurut survei kita tuh anak-anak itu nggak sadar tuh kalau neo TikTok scroll 1 jam. Itu belum lompat ke IG, scroll kasih like 1 jam, belum lompat ke yang media sosial yang lain. Walhasil anak-anak kita tuh lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial daripada ayahnya. Apalagi kalau ayahnya tidak komunikatif, nggak bisa komunikasi dengan anaknya. Kalau ketemu anak nggak bisa disuruh, emosinya meledak. Pokoknya begitu aja. Begitu. Kenapa? Karena dari kecil, sejak pertumbuhan, ketika anak mengalami masa-masa perkembangan dan pertumbuhan, ayah itu lebih banyak di kantor daripada di rumah. Pagi hari jam 6 udah berangkat, pulang jam 10 malam. Jadi anak belum bangun dan nggak sempat bangunin anak. Karena sebelum subuh udah mandi. Iya kalau pakai subuh tuh. Kadang-kadang nggak pakai subuh langsung jalan begitu. Nggak sempat bangunin anak, nggak sempat memberikan tauladan kepada anak. Pulang-pulang anak udah tidur. Atau pulang-pulang anak nggak tidur, keluyuran di luar, tapi ayahnya udah capek dan pingin rehat. Begitu selanjutnya sampai anak tumbuh besar, dan ketika besar sudah tidak mampu berkomunikasi dengan anak, karena anak juga nggak punya ingatan besar terhadap anaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini menjadi tanggung jawab seorang ayah ya untuk menyampaikan satu hal, fikih aurat. Salah satunya adalah ayah harus bertanggung jawab untuk menyampaikan fungsi pakaian itu. Pertama, yuwari sawatikum, menutupi aurat. Selebihnya kalau mau jadi risha, kalau mau jadi hiasan, trendy-trendian, itu urusan belakang. Ya, jangan dibalik. Bahkan kalau di masyarakat kita, ini yang saya lihat fakta ya. Kadang-kadang anak perempuan khususnya itu nggak pernah berpikir kalau pakaiannya itu untuk menutupi aurat. Justru ceritanya trendy-trendian. Kalau cerita trendy-trendian atau fashionable, saya khawatir ke depan anak-anak kita bakal datang ke ruang-ruang publik cuma pakai kayak isolatif aja Pak. Ditarik ke belakang, ditarik, jendolannya ditutup dikit begitu. Kalau itu yang terjadi ya kita cuma apa aja ya, istighfar sajalah. Wow. Nah, termasuk juga hadirin yang dimuliakan Allah,
Sebetulnya ada beberapa ayat lain ya berbicara tentang pakaian dan aurat. Namun saya ingin sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, ihfad aurataka, jaga aurat, illa min zaujatika, kecuali dari istrimu, aw ma malakat yaminuka, dan budak wanitamu. Nah, pertanyaan saya, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau maksud Rasulullah adalah jaga auratmu, artinya tidak boleh bagian aurat kita terlihat kecuali kepada istri. Ini pertanyaan dari saya. Kalau gitu boleh enggak kita polosan atau tidak pakai apapun di depan istri? Gimana? Pak Andi gimana? Boleh nggak Pak? Ini jawabannya cuma 5 aja. Mubah, mustahab, wajib bahkan misalnya, makruh, haram. Choice-nya nggak banyak-banyak. Gimana Pak Andi? Boleh nggak polosan? Hah? Gimana? Mubah. Oh. Oke, sayap kanan mubah. Kalau sayap kiri, kelompok Pak Eko gimana? Polosan gimana? Wajib, masya Allah itu kalau ini. Untuk melanggengkan pernikahan kita polosan. Gitu. Maka di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama itu dinukilkan pendapat Syafi'iyah, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah itu tetap memperlakukan aurat di depan istri dengan alasan adab, begitu adab dan rasa malu. Tapi jumhur ulama dalam hal ini Hanabilah, Hanafiyah itu mengatakan aurat laki-laki di depan istrinya mafi, nggak ada. Berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat Allah, antum libasul lahunna, kalian itu adalah pakaian bagi istri kalian, dan istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Artinya dipahami antara kita dengan istri kita tidak berjarak. Kalau pakaian kita kok berarti tanpa dia kita nggak ada apapun, begitu, polosan begitu. Gitu. Maka maksud saya cerita begini, nanti kalau bapak-bapak dengar ada ustadz, apalagi ustadznya saya khawatir nih, rada provokatif misalnya, menyerang pendapat kedua. Pokoknya nggak boleh polosan depan istri. Bapak-bapak harus bisa menundukkan bahwa ini adalah hazanah istihad para ulama. Jangan juga kemudian tertekan dengan kemudian mengatakan, ustadz ini ya biasa aja gitu, ada 2 pendapat, karena dia mendukung pendapat pertama, dia ingin cerita, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang pasti para ulama ikhtilaf, dan kalau bapak sependapat dengan pendapat kedua juga nggak ada masalah, gitu. Karena nanti kalau seandainya di depan istri kita masih polosan, begitu, ada beberapa aspek nantinya yang perlu diperhatikan, terutama begini Pak, di tengah fitnah ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, ada hadis yang diriwayatkan Al-Mughirah atau sahabat lainnya terkait dengan khidbah atau terkait dengan fikih nadhar. Bapak-bapak pernah tahu nggak nadhar? Yang kiri tahu nadhar nggak? Ini ajaran Nabi nadhar. Nadhar itu melihat calon istri. Dan sebetulnya tidak ada istilah ta'arufan Pak ya. Dalam artian perkenalan dengan, ya kayak bapak-bapak dulu lah sebelum ngaji ya, kenalan dulu sama ibu, ke kafe dulu, kalau ditanya kenapa, ta'arufan, itu istighfar tuh Pak. Jadi ada seorang laki-laki pernah datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menyampaikan kalau dia mau menikahi seorang wanita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadharta ilaiha, kamu udah lihat nggak wanitanya? Oh belum, katanya. Wah, ini laki-laki pasrah benar pokoknya. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unzur ilaiha ila ma yad'u ila nikahiha. Lihat wanita itu, lihat apa yang bisa menjadi alasan untuk menikahinya. Maka dari sini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ada fikih nadhar atau ada ajaran Nabi terkait dengan nadhar, dan ini nanti bapak-bapak bertanggung jawab untuk mengajarkan ke anak laki-laki khususnya, tapi nggak apa-apa, ajarkan juga ke anak perempuan.
Sampaikan kepada anak laki-laki kita, kalau dia sudah punya keinginan menikah, ya lihat dulu wanitanya. Gitu. Kalau memang oke, kita lanjut proses selanjutnya, yaitu khidbah, ya kan? Bapak sebagai ayah dari anak laki-laki, dan ini juga bapak sebagai ayah dari anak perempuan. Misalnya kalau bapak mau tim sukses anak dan memang harus begitu, ya sudah, bawa anak kita datang ke keluarga perempuan. Ada proses selanjutnya yang diajarkan Nabi, namanya khidbah. Atau sebaliknya, anak perempuan bapak melihat ada lelaki soleh. Misalnya anak perempuan bapak sore-sore lagi nyapu di depan rumah, ada tetangga yang udah gede juga sepantaran sama dia, setiap asar berangkat ke masjid. Nah kalau dia mulai cerita tuh, itu siapa sih ya? Nah, berarti dia punya feeling tentang lelaki tersebut. Ya kalau memang bapak cocok dengan akhlak dari laki-laki tersebut, dan bapak ngelihat, oh ini kayaknya jadi mantu saya, ini anak saya bahagia dunia dan akhirat, ya dibantu prosesnya gitu. Kamu udah lihat dia nggak? Gimana, cocok nggak? Kalau cocok, nanti coba ayah jadi badan intelijen kamu, begitu. Ayah akan melakukan proses selanjutnya. Nah, begitu ya. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada dua pendapat terkait dengan aurat laki-laki di depan istrinya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfad aurataka illa min zaujatika, jaga auratmu kecuali dari istrimu. Maka jumhur ulama mengatakan boleh polosan di depan istri. Apalagi kalau dikaitkan dengan nobor. Maksud saya cerita begini, ya bapak kalau ngelihat istri pakai dasteran mulu, sementara bapak di kantor ngelihat istri orang pakai rok mini mulu, gawat pak. Ngelihat istri sendiri dasteran biru pak, biru. Ngelihat bini orang di kantor hijau mulu nanti jadinya, hijau royo-royo gitu. Maka maksud saya cerita begini, bapak juga harus mendorong istri untuk berhias di depan bapak. Gitu loh. Mendorong istri untuk melakukan polosan di depan bapak. Karena kita di kantor hampir ngelihat perempuan polos, Pak. Hampir saja begitu. Gitu. Belum lagi yang di kantor itu kadang-kadang masih fresh graduate 20-an, lulusan UI, lulusan IPB. Begitu. Kemudian konsultasi masalah kerjaan dengan kita, dia nggak tahu adab interaksi. Di samping kita pas-pasan. Iya kan, kalau Pak Eko pasti gemetaran itu. Cerita, Pak ini gimana Pak? Parfumnya aja bukan udah masuk ke lubang hidung Pak, lubang hati juga masuk. Begitu. Nah kalau sampai di rumah ketemu ibu-ibu yang dasteran lah, bau ketek belum hilang begitu. Kan yang teringat di kerjaan mulu kan, jadinya istri orang kelihatan cantik mulu, istri kita kelihatan biasa-biasa aja begitu. Nah kita harus dorong dia, kamu harus lebih dibandingkan dengan yang di kantor, tapi di kamar aja ya, urusan kita berdua ini, urusan dalam negeri begitu. Jadi boleh Pak Eko ya, polosan Pak Eko ya. Nah, tapi nanti biasanya efeknya itu akan ada banyak produksi anak gitu. Udah banyak ya. Alhamdulillah. Oke, diriwayatkan dari Ummi Hani, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummi Hani qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasil wa Fatimatu tastarhu faqala man hadhi faqultu ana Ummi Hani. Jadi Ummi Hani ini sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, atau dalam hadis ini riwayat Bukhari dia berkisah. Artinya ini hadis adalah hadis yang dimarfu'kan kepada Nabi terkait dengan sikap Nabi. Ini bukan sabda Nabi secara langsung. Jadi dia mengatakan dhahabtu ila Rasulillah amal fathi. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathul Mekah. Penaklukan Mekah. Ya. Fawajadtuhu yaqtasil. Aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Wa Fatimah, siapa Fatimah? Anaknya ya, tasturuhu. Dan Fatimah di situ sedang menutupi ayahnya dari pandangan orang. Nah dari hadis ini kita nggak tahu apakah Nabi ketika mandi dalam posisi polosan
atau pakai basahan atau bagaimana kita nggak tahu, cuman riwayatnya sampai di situ saja. Artinya Nabi SAW mandi pun dia minta disiter, Pak, minta ditutupi gitu. Nah ini maksud saya cerita sampai di sini nanti, karena ada kebiasaan masyarakat kita mungkin sudah berubah ya. Saya 2006 itu berangkat dari Medan, selesai tamat dari Ma'had Hali, ngajar di pesantren Albina di Pebayuran. Waktu itu Pebayuran, Pak, pinggir jalan perempuan mandi aja nggak pakai shiter gitu. Kan di pinggir jalannya ada kali gitu ya. Ya mungkin hal yang sama bapak-bapak pernah rasakan lah begitu, mandi di kali misalnya. Maksudnya nanti dengan kajian itu nggak boleh aktivitas mandi kecuali ditutupi. Apalagi kalau gaya-gaya di kampung pakai kembem, Pak. Apalagi kalau Pak Postolani hari ini ya, kita jadi pusing tuh ketika ada sebagian wanita punya kampanye masif dengan alasan local wisdom, budaya Indonesia. Dia malah mengkritik balik perempuan yang udah pakaiannya sopan untuk dikembalikan kepada kembem. Begitu. Itu kalau ditarik pada aspek akidah, saya khawatir para pelaku campaign itu sampai pada kondisi membenci ajaran Nabi dan keluar dari agama. Karena salah satu yang disepakati ulama-ulama fikih sebab seseorang keluar dari agama ini adalah ketika membenci ajaran yang dibawa Nabi. Gitu. Udah susah-susah kita mengajarkan masyarakat kita untuk sopan, termasuk misalnya di kali janganlah mandi begitu saja begitu. Tiba-tiba ada gerakan dengan alasan kemanusiaan dan kebudayaan mengembalikan masyarakat Indonesia ke kembem begitu. Saya khawatir nanti lama-lama di kantor koteka semua. Gawat itu, kita lagi di kantor tiba-tiba bawahan datang dengan koteka kan. Nah, saya juga pernah punya pengalaman ketika saya jadi di kampus saya itu kita KKN itu tiap tahun. Kalau sekarang kan KKN setahun sekali tuh anak-anak. Karena saya DPL, dosen pendamping. Jadi karena kampus kita itu mengacu kepada Saudi, tiap kali utlah soifiyah, tiap kali musim panas, walaupun di Indonesia kita nggak ngerasain musim panas. Ada libur panjang 3 bulan, Pak, di kampus saya itu. Jadi setiap tahun 3 bulan itu kita manfaatkan untuk KKN. Suatu saat saya dikirim ke daerah Kabupaten Karo. Untuk menjangkau daerah KKN-nya, itu saya harus jalan kaki 1 hari, Pak. Gitu. Dari satu tempat ke tempat lain itu perjalanan kalau jalan kaki 1 hari. Nah, ternyata di masyarakat Karo yang cukup pedalaman ini yang saya datangi tempat KKN, itu pemandian laki-laki sama perempuan dipisah dan itu udah cukup bagus. Tapi problemnya dipisah hadap-hadapan, Pak. Waktu saya mau mandi, saya ngelihat anak-anak gadis telanjang di depan saya. Wah, yang malu saya bukan mereka, begitu. Gitu. Disitulah pertama kali saya ngelihat tubuh perempuan begitu. Deg-degan saya. Akhirnya nggak jadi mandi, balik ke masjid karena waktu itu kita nggak seperti anak-anak KKN. Jadi kita itu memang tim belusukan gitu. Diutus oleh kampus, tempatnya belum disurati. Jadi kita datang ke situ langsung ke RT, RW, kadus, ke tokoh-tokoh setempat, akhirnya numpang di masjid. KKN numpang tidurnya di masjid. Sampai di masjid deg-degannya nggak hilang, Pak. Begitu. Dan waktu saya ngajar di kampung tersebut ternyata ada kasus di mana itu belum ada internet seperti hari ini loh. Handphone aja nggak ada zaman itu. Dalam artian masyarakat tuh nggak punya handphone. Gitu. Itu ada kasus di mana seorang anak perempuan ditiduri banyak laki-laki. Karena memang sesuatu yang fitri, Pak. Ada rasa ketertarikan begitu kan. Memang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita kan berpasang-pasangan, azwaja. Nah, jadi kalau seandainya hal ini distimulus, digugah terus rasa kelaki-lakian dengan cara mandi tidak di tempat yang sama tapi bisa lihat-lihatan, manusia normal pasti akan ke sana tuh. Akhirnya kejadian ada anak perempuan usia 14 tahun
Zaman saya waktu itu ngajar di situ. Hamil, dia bilang, Ustadz yang hamili saya si Fulan cuma. Tapi semua laki-laki itu nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dia dinikahkan dengan anak autis. Gitu. Nah, maksud saya cerita begini, itulah pentingnya kenapa aurat itu mesti ditutupi. Dan itu dimulai dari hal-hal sepele, Pak. Maaf ya, salah satu dosa besar yang orang hari ini nganggapnya itu sepele adalah ketika pipis tidak menutup diri dari orang atau dari pandangan orang-orang. Dan itu sudah diajarkan Nabi. Nabi itu, Abu Hurairah pernah cerita bahwa Nabi SAW kata Abu Hurairah, marra bi qabrain. Nabi SAW saat itu melintasi dua kuburan. Tapi Abu Hurairah kalau kita lihat dalam syarah-syarah hadis, kitab-kitab para ulama, Abu Hurairah nggak tahu di situ ada kuburan. Nabi tahu karena Nabi dapat wahyu, di situ ada kuburan di pinggir jalan. Lalu kemudian Nabi diberi wahyu lagi, kata Nabi, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ini penghuni kuburan ini sedang diazab. Para sahabat nggak tahu, karena ini adalah umur ghaibiyah, ini masalah gaib. Nabi tahu melalui wahyu. Dan kata Nabi sedang diazab, dan dia diazab bukan karena dosa besar. Imam Nawawi mengatakan maksudnya dia diazab karena dia melakukan dosa yang dianggap sepele oleh masyarakat. Yang pertama, fa'amal awal fakana yamshi bin namimah, wasani fakana la yastatiruhu anil baul. Yang pertama, kata Nabi, diazab gara-gara gemar namimah, gemar adu domba di masyarakat, gemar menceritakan kejelekan kelompok A, kelompok B untuk meniupkan rasa benci di masyarakat. Yang kedua, diazab gara-gara kalau pipis tidak menutup diri dari pandangan orang. Maksudnya kalau konteks kita hari ini, pipis di pinggir jalan, Pak, dosa besar. Kan nggak kelihatan anunya, Ustaz. Iya, bukan itu. Itu memang namanya alat vital, tapi untuk reproduksi. Kalau kaitannya dengan adab di masyarakat, kita buang pipis itu, semua kita tuh vital, jangan kelihatan. Gitu. Makanya diriwayatkan dulu Nabi ketika dia mau buang air, dia itu menjauh dari pandangan orang. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud ketika itu dia minta dibawakan dua hal. Anazah dan khirabah. Anazah itu tombak. Kalau ketika saya buka dalam Fathul Bari atau kitab-kitab syarah ulama, syarah hadis gitu ya, ternyata anazah itu dipakai untuk nutupi diri. Jadi ditancapkan, kemudian digantungkan di situ benda, sehingga Nabi nggak kelihatan secara langsung. Kalau khirobah, zaman dulu namanya khirobah, kalau sekarang tupperware kali ya. Kayak gini tuh khirobah. Kalau dulu khirobahnya nggak dari plastik, Pak. Khirobahnya dari kulit. Dan saya ketika baca Tuhfatul Ahwazi, kenapa pakai khirobah? Karena dipakai buat istinja. Dan ini juga hal yang disepelekan oleh orang-orang hari ini adalah ketika pipis tidak istinja. Apalagi pipis, maaf ya, ini fakta benar yang saya hadapi. Baik di kantor maupun di kampus. Kalau di kampus saya tegur. Pipis sambil ngobrol, Pak. Air kencingmu, ya ngapain ngelihat air kencing orang? Dan pernah saya ngedengar langsung, loh kecil. Ya Allah, nggak boleh tuh ngelihat itu gitu. Maka yang benar adalah ketika buang air tuh tertutup dari pandangan orang, dan nggak boleh tuh saling melihat aurat, gitu. Ya. Dan ketika selesai buang air, istinja, bersih-bersih, boleh pakai air, boleh pakai tisu, gitu. Yang pasti bekas kencingnya harus bersih. Nah, kaitan dengan hadis Ummu Ani ini, ternyata Nabi SAW ketika mandi ditutupi. Nah, ini juga kita harus sosialisasikan ke anak kita. Karena gini, mungkin bapak-bapak akan berbicara begini, Ustaz, nggak mungkin lah anak kita sekarang mandi di kali lagi. Oke, mandi di kali nggak, kolam renangnya. Pertanyaan saya, ketika di kolam renang, anak bapak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, benar nggak ketika mandi di kolam renang, satu, nutup aurat? Oh, nutup, jamin, Ustaz. Kedua, itu kan posisinya mandi. Perempuan sekalipun ketika nutup aurat, sekarang kan ada pakaian renang perempuan ya, tapi lekukannya kelihatan, Pak. Sehingga
Dengan ngelihat lekukannya aja kita sudah bisa memprediksi itu. Maaf ya, volumenya, besarannya aja udah bisa kita prediksi gara-gara pakaian yang ketat itu. Jadi bagaimanapun kalau kondisinya lagi mandi, janganlah anak laki-laki satu tempat pemandian dengan anak perempuan. Sekalipun yang dipakai adalah pakaian renang syar'i katanya. Tapi kan nanti jentulannya, lekukannya kelihatan dan itu akan menstimulus anak laki-laki. Gitu. Termasuk juga adab sesama anak laki-laki. Maaf ya. Kita harus juga ngajarkan ke anak laki-laki kita adab, terutama ke sejenis. Jangan sampai kemudian dia tertarik juga dengan sejenisnya begitu, seperti kasus-kasus yang terjadi belakangan hari ini. Saya sebetulnya kepingin nampilin ke bapak-bapak video-video yang lagi rame begitu ya, anak laki-laki bergaya perempuan itu. Tapi kan kayaknya bapak-bapak juga udah canggih-canggih banget ini ya. Kalau saya sebut lady boy, jangan-jangan bapak-bapak udah tahu tuh, namanya aja udah tahu. Tapi kalau kita memang satu frekuensi, jangan sampai di Indonesia ini gender lebih dari 2, Pak. Begitu. Dan ini kan sudah kenyataan. Tadi saya kan cerita fakta, ada dosen akhirnya memecat mahasiswanya gara-gara mahasiswanya ngerasa dirinya netral dari gender. Begitu. Dan kemarin kan Jakarta hampir saja menjadi tempat berkumpulnya kaum bebas gender itu gitu. Dan di Jakarta ini karena ada orang-orang kayak kita nih yang kemudian dianggap sangat konservatif, menutup ruang untuk mereka. Kalau enggak, saya yakin pelangi semua nih. Kalau diberi kesempatan kampanye aja di Tangerang Selatan, pelangi semua kaget gitu. Begitu. Ini karena kita masih teriak-teriak aja gitu, dan bapak-bapak masih menjaga kelurusan fitrah dari anak-anak kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, hadisnya banyak sekali terkait dengan aurat. Di antaranya Rasulullah juga pernah mengatakan, ya Asma, innal mar'ah idza balagat al-mahid la yaslu ayyura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Hadis ini masyhur sekali, walaupun sebagian ulama mengkritik hadis ini seperti Syekh Albani dalam bukunya terkait dengan hukum cadar. Beliau mengkritik hadis ini bahwa hadis ini muttarib. Tapi hadis ini diterima oleh ulama-ulama fikih bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Asma bahwa innal mar'ah, kalau wanita itu sudah sampai pada usia haid, yang boleh terlihat cuma ini dan ini, maksudnya wajah dan telapak tangan. Ini menunjukkan juga batasan aurat yang boleh terlihat, biasa terlihat. Makanya nanti kalau ada ayat yang mengatakan perempuan itu harus nutupi aurat illa ma dhahara, kecuali yang biasa terlihat, maka sebagian ulama mengatakan yang biasa terlihat hanya kedua telapak tangan dan wajah, begitu. Oke, kita ambil sedikit beberapa kasus fikhiyah. Pertama tadi aurat suami atau aurat laki-laki di depan istri, kita katakan batasannya ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tetap menutupi aurat sebagaimana aurat pada umumnya, walaupun nanti ikhtilaf lagi, Pak, batasan aurat untuk laki-laki di mana, dengkul atau paha, begitu. Karena dulu Nabi SAW diriwayatkan pernah ketika dalam pertempuran itu terlihat bagian paha, atau dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi itu ngangkat sarungnya sampai terlihat bagian pahanya, sampai ada sahabat mengatakan ketika meriwayatkan, sampai saya lihat putihnya paha Nabi. Gitu. Jadi para ulama nanti ikhtilaf batasan aurat laki-laki. Ada yang mengatakan dengkul ke atas, pusar ke bawah itu aurat, tidak boleh terlihat. Ada yang mengatakan sampai paha, begitu. Nah, terkait aurat wanita, terkait aurat laki-laki di depan istrinya, pada hakikatnya tidak ada batasan bagi seorang laki-laki di hadapan istrinya. Tidak ada batasan aurat. Karena Nabi mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatika, jaga auratmu kecuali depan istri. Atau ayat yang dipakai para ulama yaitu bahwa laki-laki itu aslinya adalah pakaian bagi wanita dan wanita adalah pakaian dari istri. Cuma beberapa ulama-ulama, tapi bukan juga suara keseluruhan ulama-ulama Syafi'iyah. Hanya beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan tetap di depan istri dengan tinjauan adab menutupi aurat. Kedua,
aurat dengan selain istri. Adapun aurat lelaki dengan selain istri disamakan batasannya, baik dengan sesama lelaki ataupun dengan perempuan, sama aja. Dengan lelaki juga kita nggak boleh pakai sempak, maaf ya. Pakai apalagi kolor hijau, begitu nggak boleh. Dengan alasan misalnya, ini di kolam renang kan, yang penting alat vitalnya nggak kelihatan. Kita nggak ada kaitannya dengan alat vital. Dalam istilah agama kita namanya aurat. Sepanjang itu aurat tidak boleh diperlihatkan baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Karena ada fakta, ada pemahaman di masyarakat kalau di depan laki-laki itu boleh kelihatan tuh paha atau dengkul ke atas. Enggak boleh, sama aja. Bahkan kita katakan baik perempuan itu masih termasuk mahram ataupun yang bukan mahram. Mahram itu apa, Pak? Mahram itu apa? Apa bedanya mahram dengan muhrim? Kalau yang ngerti nahu, mahram itu isim maf'ul, muhrim itu isim fa'il. Nggak ngerti nahu, Ustaz? Mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi. Muhrim itu pelakunya, orang yang pakai baju ihram. Jadi jangan kebalik ya, muhrim itu orang pakai baju ihram. Dia ini muhrim saya nih, bukan mahram saya, begitu. Gitu ya. Nah, jumhur ulama menetapkan bahwa batasan yang termasuk aurat bagi atau dari seorang lelaki adalah bagian badan yang terletak antara pusar dan lutut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, matah tasurrah ila rukbati auratun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan banyak sekali hadis yang redaksinya seperti hadis ini. Rasulullah pernah mengatakan bahwa aurat itu adalah di bawah pusar, di atas lutut, begitu. Jadi aurat itu kata Rasulullah apa yang di bawah pusar hingga lutut aurat. Maka itu semua wajib tertutup, dan ihsan dan bagus kalau di hadapan laki-laki, apalagi di hadapan perempuan, kita juga menutup bagian dada kita. Karena lekukan tubuh dada kita ini kadang-kadang memicu daya tarik perempuan. Bahkan sekarang bukan hanya perempuan yang tertarik, Pak. Itu. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Ustaz kenapa nggak ngegim? Saya takut jadi fitnah. Nah, fitnah buat ibu-ibu dan fitnah buat bapak-bapak. Begitu. Karena sekarang bapak-bapak juga banyak yang begitu, terfitnah dengan jenis yang sama. Begitu kan, jadi ngeri kita kalau jadi fitnah bagi orang lain. Ar-rukbatu minal aurat. Rasulullah juga pernah bersabda, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lutut juga bagian dari aurat, begitu ya. Atau hadis yang lain, misalnya diriwayatkan Imam Daruqutni, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, ma fawqa rukbataini minal aurat wa ma asfala surrah fawqa rukbataini minal aurat. Aurat itu kata Rasulullah di atas kedua dengkul aurat, di bawah pusar juga aurat. Namun ada sebuah riwayat, sebagian madhab Hanabilah mengatakan bahwa batasan aurat laki-laki itu hanya terbatas pada kemaluan depan dan belakang. Sedangkan bagian paha dikatakan bukan termasuk aurat. Atau diriwayatkan juga bahwa ini pendapat sebagian ulama-ulama Hanafiyah. Karena tadi dasar mereka adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam perang Khaybar, terlihat bagian pahanya, sampai Anas bin Malik mengatakan, anni la anzur ila bayadi fakhifihi. Saya itu sampai melihat putihnya paha Nabi, kata Anas bin Malik. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi kalau terkait dengan ini adalah haramnya mandi bersama dalam kondisi telanjang, seperti kebiasaan orang-orang di Jepang, haram ya, termasuk kekeliruan yang yang mungkin terjadi. Karena begini Pak, Rasulullah pernah mengatakan gini, kanat banu Israel yaghtasilu uratan yanzur ba'dhum ila ba'din. Kata Rasulullah, dulu Bani Israel itu kalau mandi telanjang bulat bareng-bareng. Jadi yang gemar mandi telanjang bulat bareng-bareng tuh ngikut sunnahnya Bani Israel. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana Musa yaghtasil wahda. Musa itu kalau mandi, mandinya sendiri. Nah dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, nggak boleh mandi bareng dengan artian melihat aurat
walaupun sesama jenis. Begitu. Ini kebiasaan Bani Israel. Kata Nabi, yanzur ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lain. Termasuk juga nggak boleh ngelihat alat vital orang. Begitu, sambil pipis ngelihat, nggak boleh. Nah, mungkin sebetulnya masih banyak lagi ya cerita tentang aurat, tapi sudah jam 6 lewat. Saya khawatir ada kebutuhan lainnya, tapi kalau nanti ada yang mau ditanyakan saya beri kesempatan, apalagi kaitannya dengan batas aurat wanita. Tapi saya cukupkan terlebih dahulu. Sekali lagi saya katakan, kalau nanti ada yang mau bertanya atau diskusi, saya beri kesempatan. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Pak? Ya, mana dulu nih? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Ya, ada istilah khuntha. Jadi ada orang yang Allah uji dengan kondisi seperti itu. Dia memiliki dua kelamin. Biasanya kelamin laki-lakinya kecil. Nah, kalau di dunia kambing namanya majir, gitu. Nah, terkait dengan fikul khuntha, pertama dia kan punya dua kelamin. Nanti ketika dia tumbuh, dia mesti didampingi dua dokter, dokter psikologi dan dokter bedah. Artinya kalau dia ternyata secara psikologi mantap bahwa dia laki-laki, berarti kan organ perempuannya itu kalau dia minta untuk ditiadakan kan boleh ditiadakan. Tapi dengan konsultasi ahli psikologi dan ahli bedah. Juga sebaliknya, ternyata dia mantap perempuan, maka tampilan fisik dari kelamin laki-lakinya itu boleh dihilangkan. Begitu. Kalau nanti misalnya dia lebih condong kepada laki-laki, tapi ternyata alat reproduksinya tidak matang, artinya tidak seperti pria normal. Pertanyaannya, kalau dia mau nikah, boleh nggak dia nikah? Dia kalau mau nikah boleh, tapi harus jujur dulu dengan calon pasangan bahwa kondisi saya seperti ini. Kamu siap nggak sabar dengan kondisi saya seperti ini? Kalau dia sabar, ya udah lanjut. Begitu. Dan ini adalah kondisi di mana dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab-kitab fikih, ini dikategorikan dengan kasus inin atau impotensi. Boleh nggak seorang wanita meminta cerai atau minta pisah dari suaminya karena suaminya impoten atau suaminya tadi khunsa? Jawaban para ulama boleh. Tapi kalau dia sabar dengan kondisi itu, maka itu lebih baik. Dia akan mendapatkan pahala sabar. Nah, jadi kalau dikaitkan, akhirnya dia nggak nikah karena mungkin dia malu. Sebetulnya nggak perlu malu. Ya kalau memang dia ternyata secara psikologi butuh pasangan hidup, kenapa enggak cari perempuan yang bisa memahami kondisi itu. Gitu. Tapi kalau dia juga kepinginnya juga banyak, ya saya pingin perempuannya paham tapi gelis, kaya, ya kita bilang aja nggak usah kamu, kalau saya tahu saya duluan kawin. Gitu. Jadi artinya boleh, tapi jangan juga macam-macam begitu. Yang juga perempuan bisa menerima kondisi dia dan bisa saling melengkapi masalah kebutuhan lah apa namanya batinia begitu. Jadi dia boleh nikah dengan ketentuan seperti itu. Gitu. Kalau dia jadi perempuan pun boleh dia lepaskan alat kelamin laki-lakinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Tadi yang mau nanya? Udah. Sama ya? Iya. Oke, mungkin kita cukupkan
kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair.